Halo guys, selamat datang kembali di channel Assassin TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Mitologi Mesir adalah himpunan mitos-mitos dari Mesir kuno yang melukiskan tindakan-tindakan para dewa Mesir sebagai sarana untuk memahami dunia. Keyakinan-keyakinan yang terkandung dalam mitos-mitos ini merupakan bagian penting dalam agama Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa dewa-dewi yang menjalankan dan memberikan keajaiban di alam semesta. Para dewa-dewi tersebut digambarkan ke dalam berbagai bentuk fisik yang dapat ditemukan di seluruh Mesir. Para dewa-dewi itu diwujudkan dalam bentuk fisik beragam. Ada manusia serta hewan, seperti burung poinik, banteng, kucing, buaya, singa betina, elang, dan masih banyak lagi. Dan dalam video kali ini kita akan membahas 10 dewa dan dewi terpenting dari peradaban bangsa Mesir kuno. Dalam mitologi Mesir, Nut adalah dewi langit. Namanya diterjemahkan berarti langit, dan ia dianggap salah satu dewi paling tua dalam mitologi Mesir, yang asal mulanya disebutkan dalam kisah penciptaan semesta yang ditemukan di Heliopolis. Mahkotanya adalah gambar hieroglif namanya, berupa gambar pot yang juga melambangkan rahim. Seringkali digambarkan dalam wujud manusia perempuan, tetapi kadang digambarkan dalam wujud sapi yang tubuhnya besar membentuk langit, dan sebagai babi raksasa yang menyusui banyak anak babi. Dewi Nat mengawini dewa bumi Geb. Dari perkawinannya ini lahirlah Osiris, Isis, Set, dan Nephthys, dewa-dewi Mesir yang terkenal dalam legenda. Geb adalah dewa bumi yang mewakili tumbuhan serta penyembuhan. Ia adalah anak dari dewa udara Shu dan dewi kelembaban Tefnut. Ia memiliki sebuah viper di sekitar kepalanya dan sehingga juga dapat dianggap bapak dari para ular. Mesir kuno meyakini bahwa tawa Geb menciptakan gempa bumi dan membolehkan tanaman untuk tumbuh. Diceritakan juga dalam cerita yang lain bahwa tugas Geb selain menjaga kesuburan di bumi, ia juga bertugas untuk menimbang hati seseorang yang telah mati di aula pengadilan nantinya. Ra adalah dewa matahari yang dianggap sebagai makhluk surgawi pencipta alam, kehidupan, dan ketertiban semesta. Ra adalah salah satu dewa bangsa Mesir kuno yang paling populer dan berusia panjang. Orang Mesir percaya Ra berlayar melintasi langit dengan perahu setiap hari, mewakili sinar matahari, dan melakukan perjalanan melalui dunia bawah pada malam hari, mewakili malam. Menurut kepercayaan bangsa Mesir kuno, Ra menghadapi pertempuran sehari-hari dengan Apep, ular surgawi, saat dia berjalan melalui dunia bawah. Ra digambarkan dengan tubuh seorang pria, kepala elang, dan cakra matahari dengan kobra bertumpu di kepalanya. Dipercaya juga Ra bersama dengan beberapa dewa yang berbeda, seperti dewa Amun di Theban. Bersama-sama mereka menciptakan dewa gabungan yaitu Amun-Ra. Amun adalah nama dewa dalam mitologi Mesir yang muncul secara berangsur-angsur dari konsep abstrak menjadi dewa pelindung Thebes, dan menjadi salah satu dewa penting di Mesir kuno sebelum memudar. Amun atau Amon dikenal sebagai raja para dewa dalam mitologi Mesir kuno layaknya Zeus dalam mitologi Yunani. Dia disebut sebagai ayah dari Firaun dan juga pelindung dari Thebes. Amun juga dikenal sebagai Amun-Ra saat dirinya bergabung dengan dewa matahari. Amun tidak hanya disembah di Mesir saja, namun juga disembah di luar Mesir. Osiris merupakan nama untuk dewa keadilan dan sosoknya didewakan paling lama oleh bangsa Mesir kuno. Osiris disembah karena dirinya dianggap sebagai dewa kehidupan. Diceritakan Osiris adalah anak tertua dari dewa bumi Geb dan dewi langit Nat. Osiris bertanggung jawab atas kesuburan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sungai Nil. Diceritakan juga Osiris menikahi saudara perempuannya sendiri, Iris. Ia juga dibunuh oleh saudaranya sendiri, Set. Osiris dihidupkan kembali oleh Iris agar dapat bisa mengandung anak yang nantinya menjadi dewa pembalas dendam bernama Horus. Setelah kematiannya, Osiris menjadi dewa dunia bawah yang membantu kehidupan rakyat Firaun di akhirat.
Isis adalah dewi keibuan, yang artinya ia adalah ibu dari semua Fir'aun bangsa Mesir kuno. Ia diceritakan adalah istri Osiris, ibu Horus, putri dari Geb dan Nat. Mitosnya, Isis berhubungan erat dengan dewi Mesir sebelumnya, Hathor, dan dianggap bunda para dewa. Ia diyakini tanpa pamrih dalam memberikan bantuan kepada para Fir'aun dan rakyat Mesir kuno. Simbol umum Isis digambarkan layang-layang atau burung, kalajengking, dan singgasana kosong atau terkadang menyusui bayi Horus. Disebutkan terdapat sekte besar yang sangat kuat yang menyembah Isis di setiap bagian dunia dari Inggris hingga Eropa, di Yunani dan Roma, lalu menuju Asia. Set adalah dewa gurun, badai, dan orang asing dalam agama Mesir kuno. Dalam mitos selanjutnya, ia juga adalah dewa kegelapan dan kekacauan. Di Yunani kuno, nama dewa ini disebut Set dalam mitologi Mesir kuno. Set digambarkan sebagai pemberontak perebut kekuasaan yang membunuh dan memotong-motong jenazah Osiris. Saudaranya sendiri, Isis, istri Osiris, mengumpulkan dan menyatukan jenazah Osiris. Horus, putra Osiris, menuntut balas kepada Set, dan bertempur antara mereka menjadi tema yang populer dalam mitologi Mesir. Meskipun Set merupakan sosok penjahat dalam mitologi Mesir, tetapi dia tetap populer. Dia menjadi terkait erat dengan setan. Horus adalah nama dari dewa langit bangsa Mesir kuno. Ia putra dari Osiris dan Isis. Horus dideskripsikan sebagai dewa burung yang terhubung langsung ke langit, matahari, dan kekuatan ilahi surga. Diceritakan bahwa Horus kehilangan mata kirinya setelah bertempur dengan pamannya, Set. Kemudian Horus dikaitkan dengan dua simbol utama, yaitu mata Horus dan elang. Mata Horus menjadi simbol kuat di Mesir kuno, mewakili pengorbanan, penyembuhan, pemulihan, dan perlindungan. Horus mempunyai posisi yang sangat spesial dalam mitologi Mesir kuno. Di samping ia harus membalaskan dendam pada yang membunuh ayahnya, ia juga harus memerintah Mesir. Anubis adalah dewa kematian bagi bangsa Mesir kuno. Ia melindungi jiwa-jiwa yang hilang. Menurut mitos Mesir kuno, Anubis adalah putra dari Osiris dan Nephthys. Ia dikenal berperan membimbing arwah orang mati ke aula kebenaran di alam baka untuk mengikuti ritual penimbangan hati di akhirat untuk menentukan nasib mereka. Dewa Anubis sering digambarkan dengan tubuh seorang pria dan kepala serigala. Orang Mesir percaya Anubis mengawasi orang mati dan proses mumifikasi. Tubuhnya yang berwarna hitam melambangkan sebagai endapan sungai Nil yang berwarna gelap dan dapat memberikan kesuburan. Thoth adalah nama dari dewa dari segala ilmu pengetahuan bangsa Mesir kuno. Thoth dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan dipercaya sebagai pencipta ilmu sihir, tulis-menulis, dan utusan para dewa. Ia juga dipercaya menguasai alam semesta dengan perhitungannya. Thoth juga bertugas untuk menanyai orang mati dan menimbang jantung mereka dengan bulu maat. Dia juga diyakini memainkan peran kunci dalam menasihati para dewa, seperti Osiris ketika dia membuat penilaiannya pada orang mati. Thoth menjabat sebagai pencatat rekor para dewa dan secara teratur melapor kepada Ra, dewa matahari. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya.